Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nosilia Fristiani yang akan membimbing rekan-rekan mahasiswa dalam perkuliahan pengantar akuntansi. Rekan-rekan mahasiswa dapat berdiskusi dalam kegiatan tutorial ini. Silahkan saling berkenalan untuk menunjang proses perkuliahan kita. Salam kenal dan selamat bergabung di kelas pengantar akuntansi. Selamat datang di kelas mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah ini akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi sebagai landasan dalam proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menampilkan data transaksi. Dilihat dari fungsi bagi perusahaan, yaitu akan memudahkan mengetahui segala kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Mari kita pelajari bersama tentang konsep dasar akuntansi. Pengertian akuntansi dan transaksi. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi adalah seni pencatatan, proses pengidentifikasian, pengukuran yang berdasarkan standar yang diakui oleh pelaporan informasi yang berupa laporan keuangan. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi biasa disebut dengan laporan keuangan. Diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian transaksi. Transaksi adalah peristiwa dalam sebuah perusahaan yang dapat diukur dengan satuan moneter atau diukur dengan satuan uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemakai informasi akuntansi. Telah kita singgung di slide sebelumnya bahwa pengertian akuntansi dan transaksi ini memiliki perbedaan arti, tetapi mereka ini antara akuntansi dan transaksi saling berkaitan. Jadi transaksi dulu baru terjadi pencatatan yang dinamakan dengan akuntansi. Dari keduanya ini menghasilkan suatu informasi yang memiliki manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapakah itu? Yaitu ada 7 yang berkepentingan. Yang pertama di sini ada investor, yang kedua di sini ada karyawan, yang ketiga pemberi pinjaman, yang keempat pemasok, kelima pelanggan, keenam pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat. Sekarang kita akan membahas satu persatu kenapa investor ini membutuhkan informasi. Karena informasi ini akan membantu menentukan apakah harus membeli atau menjual investasinya, serta untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Ini adalah manfaat dari informasi akuntansi yang disajikan oleh suatu entitas. Yang kedua, di sini adalah karyawan. Karyawan juga membutuhkan informasi berguna untuk mengetahui stabilitas profitabilitas perusahaan dan untuk menilai kemampuan perusahaan. Di sini adalah manfaat dari pemakai informasi akuntansi kalau dilihat dari segi karyawan. Yang ketiga di sini ada pemberi pinjaman. Informasi ini berfungsi apakah pinjaman dan bunga dapat dibayar pada jatuh tempo atau tidak, sehingga pemberi pinjaman ini bisa menganalisa perusahaan atau entitas ini bisa apa tidak
ketika nanti jatuh tempo, apakah tetap bisa membayar pinjaman. Yang keempat di sini pemasok. Nah, informasi keuangan ini digunakan untuk memutuskan apakah jumlah terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kelima ada pelanggan. Informasi keuangan di sini digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan. Yang keenam ada pemerintah. Pemerintah membutuhkan informasi keuangan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional. Sedangkan yang terakhir di sini ada masyarakat. Kenapa masyarakat juga membutuhkan laporan keuangan? Di sini digunakan untuk membantu masyarakat dan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan. Biasanya ini masyarakat ini diapresiasikan dengan CSR karena di dalam undang-undang perusahaan yang sudah go public harus memberikan CSR-nya minimal 2% dari laba. Proses akuntansi. Output dari proses akuntansi ini adalah berupa laporan keuangan. Jadi laporan keuangan adalah merupakan hasil dari proses kegiatan akuntansi selama satu periode. Yang dinamakan satu periode ini biasanya dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Proses akuntansi ini meliputi dari beberapa langkah. Yang pertama ada pencatatan, yang kedua ada penggolongan, yang ketiga ada peringkasan, yang keempat ada pelaporan, dan yang kelima ada penganalisa data keuangan dari suatu organisasi. Kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisaan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu. Kegiatan pencatatan dan penggolongan yang bersifat rutin ini dapat dilakukan dengan tulis tangan yang dijumpai pada perusahaan-perusahaan kecil. Dan ada pula yang dikerjakan dengan mesin-mesin otomatis seperti yang kita jumpai pada perusahaan-perusahaan yang besar. Jenis-jenis usaha perusahaan ini terbagi menjadi 3, di mana perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Kita akan membahas satu persatu mengenai perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang menawarkan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya di sini usaha bengkel, usaha salon, usaha bioskop, usaha biro jasa, usaha konsultan. Ini adalah salah satu perusahaan jasa. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagangan dan menjualnya kembali barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya di sini ada swalayan bangunan, supermarket, swalayan sembako. Nah, ini bisa disebut dengan perusahaan dagang. Selanjutnya di sini ada perusahaan industri. Industri manufaktur tentunya di sini yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang mengolah bahan baku menjadi setengah jadi ataupun barang jadi yang kemudian dijualnya untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya di sini perusahaan semen, perusahaan tekstil, perusahaan otomotif. Dari masing-masing perusahaan ini, dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri, di sini memiliki metode cara menyajikan laporan keuangan. Jadi antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri manufaktur ini, cara menyajikan laporan keuangan ini berbeda-beda.
Nah, nanti di pengantar akuntansi ini kita akan membahas bagaimana cara menyajikan laporan keuangan di perusahaan jasa dan bagaimana cara menyajikan laporan keuangan di perusahaan dagang dan bagaimana cara menyajikan laporan keuangan di perusahaan industri. Standar akuntansi keuangan atau disebut dengan SAK. Kembali lagi pada akuntansi. Pengertian akuntansi di sini adalah proses pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi. Di sini kita akan membahas standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Di sini ada 5, di mana yang pertama mengacu kepada SAK IFRS, yang kedua SAK etap, yang ketiga SAK syariah, yang keempat ada SAK pemerintah, dan yang terakhir, ini yang terbaru, ada SAK UMKM. Kita akan membahas satu persatu dari SAK IFRS. Kepanjangan dari SAK IFRS ini adalah International Financial Reporting Standard. Ini diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan atau entitas-entitas yang sudah go public. Jadi mereka standar laporan keuangannya harus mengacu kepada SAK IFRS. Biasanya ini dipergunakan untuk perusahaan yang sudah go public. Contohnya perbankan, asuransi, BUMN. Ini harus mengacu standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS. Yang kedua di sini ada SAK etap. SAK etap ini muncul pertama kali tahun 2009. Ini diperuntukkan untuk perusahaan yang belum go public. Boleh menggunakan SAK etap. Fungsinya sama, yaitu standar akuntansi keuangan. Apakah di SAK etap ini seorang auditor sudah bisa membuat justifikasi ketika terjadi audit? Sudah bisa. Jadi SAK etap ini jika perusahaan menggunakan standar etap, jika terjadi auditing di perusahaan, laporan atau opininya sudah diakui. Yang ketiga ada SAK syariah. Ini dipergunakan untuk entitas-entitas yang berbasis syariah. Yang keempat di sini ada SAK pemerintah. Biasanya ini dipergunakan untuk sektor pemerintah atau publik. Yang kelima ada SAK UMKM. Nah, ini bagi perusahaan yang bergerak di bidang UMKM, ini sekarang ini ada standarnya, dinamakan dengan standar akuntansi UMKM. Sekian dari pemaparan tentang pengantar akuntansi. Selanjutnya akan kita bahas tentang siklus akuntansi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.